Assalamualaikum. Kenapa nggak semangat? Ucapkan membalas salam, ya. Saya ulangi lagi salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus semangat, ya. Oke, kita hari ini akan pelajaran pendidikan agama Islam dan filosofi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dipimpin kabarnya. Kita ya. Sebelum saya mulai, saya akan dulu ya. Tulis Aini, Rahma, Supri, Romi, Sakin, Restu, Dabil, Fahri, Bima, Galuh, Putri, Vida, Sakit juga, Raffi. Ini yang sakit ada berapa lama ini? Berapa? Dan jenguk. Kenapa? Nanti disebut ya kalau ada waktu. Salah perawatan saja. Dibuka bukunya bab 1 Al-Quran hadis Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum ke materi, saya jelaskan terlebih dahulu. Ya, bisa baca ya, jelas? Atau belum? Oke, jelas. Untuk pagi hari ini, dengan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa menghafal kisah surat An-Nisa ayat 59 dan juga An-Nahl ayat 64. Bisa menghafal, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran melalui diskusi kelompok. Ya, nanti kita ada diskusi kelompok. Dan dalam diskusi, setelah diskusi nanti kalian bisa mempresentasikan. Mempresentasikan itu apa? Menjelaskan, kayak saya gini ya, menjelaskan di depan kelas sesuai kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam perilaku kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kita nanti kehidupan kita apa yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan pedoman Al-Quran dan hadis. Sekali ya. Sebelum ke materi lebih lanjut, kita buka bukunya bareng-bareng di halaman 3. Ada sebuah pantun. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Sebelum materi ada yang ditanyakan? Ada? Saya mau tanya terlebih dahulu.
Kenapa kita perlu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa dalam hidup kita itu perlu Al-Quran dan hadis untuk pedoman? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Paham? Karena Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk. Ya, karena Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk di kehidupan. Kayak kita lihat di slide. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini kisah surah An-Nisa ayat 59. Terus kisah surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Nah. Kandungan kisah surah An-Nisa ayat 59 yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta pemimpinnya. Pemimpin itu siapa? Kalau kita di Indonesia itu ada presiden, pemerintah. Itu yang harus kita taati. Kalau di kelas, contoh di kelas adalah ketua kelas. Ketua kelas itu juga harus termasuk ulil amri dan harus dipatuhi. Kalau di dalam tingkat sekolah ada siapa? Kepala sekolah, guru itu kan membantu kepala sekolah. Kalau di pemerintahan itu guru itu seperti menteri yang menjalankan programnya presiden. Sama saja guru itu menjalankan programnya kepala sekolah. Keharusan yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terus kandungan kisah surah An-Nisa An-Nahl ayat 64 yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Kemudian sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan keadilan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Nah, oke, kita selanjutnya diskusi kelompok. Ya. Berarti bikin 3 kelompok. Ya, ini perempuan-perempuan karena laki-laki 3 itu 4 sama 3 ya. Diskusinya apa? Ini yang pertama itu ya. Yang pertama ini jelaskan fungsi hadis dalam menjelaskan Quran. Kelompok pertama. Kedua, analisis dan yang ketiga ini temukan hadis. Boleh kalian menjawab menggunakan dari kalian cari bisa ya. Oke. Sekarang diskusi kelompok kumpul sama temannya masing-masing nanti kayak di lembaran buku. Duki semakin ngumpul jadi satu. Langsung kita akan
perempuan pertama, kelompok kedua siapa? Fahri, David, sama Galuh. Kelompok kedua ini analis kandungan. Kelompok pertama nama ini saya kasih warna merah. Ya. Ini yang kedua kelompoknya David, kelihatan enggak? Dan yang ketiga ini kelompoknya Restu. Kita kali ini kalau apa di protokol berdasarkan berdasarkan kalau kamu yang nomor 2 analisis kandungan kita dapat analisa dalam konteksnya nanti jawabannya bagaimana. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Maju di depan kelas. Nanti kelompok 2 terus kelompok nanti depan kelas ini. Yaitu kelompok 1 jelaskan fungsi hadis dalam menjelaskan Al-Quran menggunakan contoh konkret. Yang lainnya silakan. Kelompok 1 silakan. Menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat umum, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama siapa? Menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ya, yang kedua. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 analisis kandungan Surah An-Nisa ayat 59 terkait dengan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Ayat siapa? David. Tentang Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, melaksanakan hukum yang telah ditetapkannya. Kedua, yang telah ditetapkan oleh kami, artinya orang-orang yang mengekspresikan yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini ilmu tentang apa? Menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, kita bermain. Permainannya apa? Meneruskan cerita secara instan. Apa yang ada di pikiran kalian langsung jawab saja. Ya, nanti yang saya tunjuk berarti itu yang meneruskan. Ya, cukup 5 orang sekiranya cerita ini tamat. Ya, saya awali terlebih dahulu, nanti seterusnya saya tunjuk. Dan juga gini, teman yang lain boleh menunjuk ke siapa nanti. Kan saya pertama saya pertama menunjuk ke salah satu kalian. Terus yang saya tunjuk kalau sudah selesai menunjuk salah satu temannya siapa. Oke, tepuk tangan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari, ingat ya, tadi kita pembelajarannya tentang apa? Al-Quran sebagai pedoman dan harus bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan menghafal kisah surat An-Nahl ayat 64 sama An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 59 ya, ayat 59. Oke, saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Asr. Ya, dibimbing salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
wa